Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Hendra Handoko. Kali ini kita akan membahas makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh orang yang sudah diabetes atau punya bakat diabetes, supaya tidak jadi diabetes gitu ya. Nah, kalau makanan-makanan ini yang akan kita bahas itu adalah makanan yang biasanya meningkatkan gula darah sangat signifikan atau meningkatkan resistensi insulin. Nah, jadi kalau kita diabetes justru nanti kalau makan ini gula darahnya jadi naik tidak terkendali. Atau kalau misalkan sedang prediabetes atau punya bakat diabetes, itu kalau kita terus-menerus konsumsi makanan-makanan ini, itu akan malah jadi diabetes gitu. Nah, apa aja sih yang harus kita kurangi konsumsinya, bahkan kalau perlu dihindari sama sekali. Nah, apa aja kita akan bahas? Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling sering saya temui itu ada 10 macam. Nah, kalau kita bisa berhenti makan makanan ini, kebanyakan diabetes akan selesai ya dengan sendirinya karena gula darah kita akan lebih terkendali. Jadi pengobatan dosisnya jadi lebih kecil gitu. Bahkan kebanyakan orang bisa mengendalikan gula darah tanpa obat ya. Nah, 10 hal yang sering saya temukan pada pasien apa aja? Yang pertama adalah cemilan kemasan. Nah, apalagi sekarang banyak ya minimarket, banyak warung dekat sekitar kita ya, mudah sekali menemukan keripik, kemudian biskuit, kemudian coklat ya yang dikemasan ya. Itu sangat-sangat meningkatkan gula darah kita. Nah, kenapa? Karena mereka kandungannya itu adalah karbohidrat yang cepat larut. Ya, karbohidrat yang begitu masuk, langsung masuk ke dalam darah dengan sangat cepat. Jadi gula darahnya meningkat sangat tinggi, gitu. Nah, kebanyakan karbohidrat yang dipakai untuk makan kemasan itu menggunakan tepung yang dimurnikan atau tepung rafinasi. Jadinya mereka tidak ada seratnya sama sekali, gitu. Nah, penelitian juga di Amerika menunjukkan bahwa makanan yang kemasan, nih cemilan kemasan itu tidak sesuai yang label dengan yang kenyataan. Kebanyakan mereka menggunakan jumlah karbohidrat 10 kali lebih banyak daripada yang tercantum di label. Jadi misalkan kalau di labelnya tulisnya 40 kalori, bisa jadi itu 400 kalori. Atau misalkan karbohidratnya ditulis 50 gram, bisa jadi sebenarnya yang dipakai karbohidratnya sekitar 500 gram. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa stop kebiasaan ngemil? Kalau bisa di stop, di off. Kalau nggak bisa, gimana? Diganti dengan cemilan yang lebih sehat. Contohnya adalah dengan kacang-kacangan, atau sayuran mentah yang bisa kita cocol dengan dressing-dressing yang enak gitu. Nah, selain cemilan kemasan, apalagi? Ayo, ada yang tahu? Nah, ternyata adalah minuman manis. Nah, apalagi sekarang banyak ya, ada soda, kemudian es teh manis, kemudian jus. Makin banyak yang jual es teh manis di pinggir jalan, apalagi kalau panas-panas begini, paling enak minum minuman dingin dan manis ya. Entah itu soda, es teh manis, atau jus. Nah, kebanyakan orang tidak sadar kalau ya soda mungkin banyak yang sudah tahu gulanya tinggi. Tapi banyak yang nggak sadar kalau jus itu ternyata juga gulanya tinggi, terutama kalau ditambahkan dengan gula pasir. Jadi udah dari buahnya punya gula, ditambahin lagi dengan gula pasir, itu akan sangat tinggi sekali. Nah, dari penelitian di Amerika, dibilang katanya satu botol atau satu kaleng soda atau jus itu biasanya mengandung 40 gram gula. Banyak ya. Dan kebanyakan gula yang dipakai adalah fruktosa, karena fruktosa ini adalah gula yang harganya murah. Nah, tapi sayangnya fruktosa ini menimbulkan resistensi insulin, makin cepat menimbulkan resistensi insulin dibandingkan glukosa. Ya, nah fruktosa juga itu punya dampak yang berat ke hati, karena fruktosa sulit dimetabolisme di sel-sel otot gitu. Jadi kebanyakan kan dia masuk ke hati, kalau makin banyak masuk ke hati, liver gitu ya, terjadi namanya perlemakan. Nah, yang terjadi selain itu juga lingkar perut kita meningkat, kemudian kolesterol naik dan trigliserida juga naik, dan metabolisme kita juga turun. Nah, ini kebanyakan metabolisme ya, diabetes itu sekarang kebanyakan disebabkan oleh ini, minuman manis ya, entah soda, es teh manis, jus, atau minuman-minuman kemasan lainnya. Nah, bagaimana supaya kita kalau panas-panas gini enaknya minum dingin yang seger gitu ya? Coba ganti dengan air putih dingin atau teh tawar dingin gitu ya. Atau kalau pingin air yang seger bisa juga infuse water. Caranya buah dipotong-potong kemudian direndam dalam air putih, masukkan kulkas malaman. Itu juga cukup enak kok. Nah, yang ketiga, minyak trans. Minyak trans itu minyak asam lemak yang tak jenuh ditambah dengan hidrogen. Ya, jadi ada contoh-contohnya margarin, terus makanan yang digoreng secara deep fry, kemudian ada juga creamer, creamer pada susu, creamer pada minuman saset, minuman kopi saset gitu ya. Itu juga mengandung minyak trans. Nah, kenapa berbahaya minyak trans ini? Karena ya kita nggak sadar kadang-kadang kita konsumsi, terus kita nggak tahu ternyata mengandung minyak trans ya, seperti contohnya di biskuit, kemudian cake, cracker, salai kacang, dan lain-lain. Nah, kenapa mereka pakai minyak trans pada makanan kemasan? Karena bikin awet, ya dia menghindari oksidasi, jadi makanan nggak cepat basi. Nah, tapi kerugiannya menimbulkan peradangan pada tubuh kita. Kalau kita konsumsi terus-menerus, tubuh kita akan meradang terus-menerus. Selain peradangan juga meningkatkan resistensi insulin.
Nah, resistensi insulin kalau makin tinggi, kita jadi diabetes. Atau kalau sudah diabetes, maka gula darah akan naik terus-menerus dan tidak terkendali. Nah, apalagi yang terjadi, lingkar perut kita bisa naik gitu ya, bisa makin lama makin gemuk gitu ya. Kemudian HDL, yaitu asam lemak yang baik, yang bisa menurunkan risiko serangan jantung, justru malah turun. Nah, bahaya sekali bukan? Nah, jadi gimana caranya kita tahu makanan kemasan ini mengandung minyak trans atau tidak? Tadi karena banyak orang nggak sadar, nah kadang-kadang ditulis ya, asam lemak tak jenuh plus hidrogen, atau ditulisnya asam lemak terhidrogenasi. Jadi kalau ada kata-kata terhidrogenasi, kita mikir, oh ini berarti mengandung minyak trans gitu ya. Nah berikutnya, yang keempat itu banyak orang sudah tahu, yaitu karbohidrat putih. Karbohidrat putih seperti nasi putih, kemudian roti, pasta gitu ya. Nah, itu punya indeks glikemik tinggi. Maksudnya ketika kita makan, hampir semua yang kita makan seketika jadi gula di dalam darah, diserap 100% gitu ya. Nah, makin tinggi indeks glikemiknya, itu makin tinggi gula darah kita. Nah, sebaiknya kita hindari ya, cari yang lain yang indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, bahkan misalkan roti nih, tapi dok saya makan roti yang gluten free. Nah ternyata yang gluten free juga sama, indeks glikemiknya tetap tinggi. Mau gluten free atau enggak, tetap sebaiknya dihindari. Jadi, nah ciri-cirinya kalau kita makan karbohidrat yang punya indeks glikemik tinggi ini, membuat kita merasa berkabut. Jadi kalau kita makan, fungsi otak bisa menurun. Nah seperti agak bodoh selama sekian menit gitu ya, atau beberapa jam setelah makan. Nah, karbohidrat putih, kenapa warnanya bisa putih? Karena dia seratnya dibuang. Jadi rendah serat. Padahal serat itu mengurangi penyerapan gula. Jadi kalau seratnya makin rendah, berarti penyerapan gulanya makin tinggi. Nah, pertanyaannya kenapa orang Italia sehat? Ya kan, makannya setiap hari roti, pasta, kemudian tepung-tepungan gitu. Karena mereka menggunakan tepung yang seratnya tinggi gitu. Nah, orang Italia itu pastanya itu menggunakan tepung yang serat tinggi. Nah, kemudian sereal instan yang kelima ya, yang sereal instan itu yang biasa dipakai untuk sarapan, dibilangnya sehat karena mengandung gandum katanya. Tapi kebanyakan isinya adalah gula dan karbohidrat ya. Dibilangnya sehat padahal enggak juga gitu ya. Kemudian karena dia hanya isinya gula dan karbo, itu enggak ada proteinnya. Jadi kita cepet ya, jadi makan sebentar, beberapa jam kemudian lapar, pengen makan lagi. Sebagai contoh misalkan yang dibilang sehat misalkan sereal granola ya. Granola itu isinya ternyata per setengah cup ya. Itu ternyata karbohidratnya 44 gram. Tinggi ya. Nah, jadi gimana caranya? Ganti sarapan dengan protein plus serat. Misalkan sayur dengan telur, sayur dengan ikan, atau sayur dengan daging pun masih oke daripada karbohidrat only ya. Misalkan seperti sereal instan ini. Oke, berikutnya yang keenam, buah-buahan kering. Nah, banyak orang tidak menyangka ternyata buah kering itu jauh berbeda dengan buah aslinya. Contoh misalkan kurma, kemudian kismis, kemudian manisan, terutama kalau lagi hari raya gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya buah kering itu airnya dikeluarin ya. Jadi kalau airnya dikeluarin, gulanya makin terkonsentrasi. Jadi setiap gram itu gulanya makin tinggi gitu karena airnya udah hilang. Contoh misalkan anggur, itu gulanya 27 gram. Tapi kalau sudah bentuknya kering seperti kismis, itu per butir itu 145 gram. Gulanya tinggi kan? Nah, begitu juga dengan kurma ya. Kurma juga sama. Ya, kurma segar itu sekitar 63 gram. Tapi kalau kurma yang sudah kering itu bisa 120-140 gram. Jadi gimana caranya? Biasakan sekarang makan buah yang segar. Terutama buah yang kita anggap sehat. Misalkan kurma ya. Kurma walaupun misalkan dianggap sehat, tapi ternyata kurma yang segar itu lebih sehat daripada kurma yang kering atau manisan ya. Sementara kita kalau lagi bulan puasa itu seringnya dapatnya kurma yang kering yang manisan gitu. Nah, ganti buah segar, ganti juga dengan buah yang lebih baik untuk diabetes. Contohnya beri, strawberry, blueberry, blackberry gitu ya. Nah, kalau nggak ada, kita bisa juga pilih apel atau jeruk, atau yang lebih bagus lagi misalkan alpukat yang sudah pernah kita bahas, makanan apa yang bagus untuk diabetes. Oke, kalau kita bisa hindari buah kering, kemungkinan gula darah kita lebih stabil. Nah, ya lalu alpukat ya, tadi saya sudah sampaikan alpukat itu bagus sekali. Selain dia menurunkan gula darah, dia juga mengandung asam lemak yang sehat, menurunkan resiko serangan jantung, stroke, dan penurunan fungsi ginjal lanjut. Nah, yang ketujuh adalah kopi saset, kopi instan manis, dan kopi yang kita beli di kafe-kafe kekinian.
Nah, kopi aneka rasa gitu ya, misalkan Starbucks dan Starling ya. Starbucks yang kafe-kafe kekinian, Starling itu yang kopi saset. Sama aja ternyata. Kenapa? Karena kebanyakan yang dibilang mereka kopi itu adalah gula dalam bentuk cair. Karena lebih banyak gulanya daripada kopinya. Jadi kita makan gula cair kenapa nggak kenyang-kenyang padahal gula udah banyak masuk. Kita tetap makan, jadi makannya tetap banyak. Nah, contoh misalkan dari penelitian di Amerika, di Starbucks itu karamel macchiato itu karbohidratnya sekitar 60 gram. Banyak kan? Jauh lebih banyak daripada kita misalkan ngacik sendiri ya. Kemudian contoh nih kopi susu merek ABC, ya karbohidratnya 26 gram. Banyak juga. Kadang-kadang orang itu tidak cukup minum 1 saset dalam sehari. Ada yang 2 bahkan mungkin 4 saset dalam sehari. Dan nggak sadar kalau mereka ternyata masukin gula cair ke dalam tubuhnya. Inilah yang bikin mereka lebih cepat resistensi insulin dan akhirnya jadi diabetes gitu ya. Itu Ceritanya gitu. Contoh lagi, kopi kenangan yang Black Aaron yang kemasan itu gulanya sekitar 36 gram. Jadi gimana? Boleh nggak ngopi? Boleh. Ganti kopi Anda dengan kopi hitam atau kopi espresso. Atau kalau mau pakai susu, mendingan susu yang beneran, bukan creamer gitu ya, bukan kental manis juga. Dan gulanya bisa ditakar ya. Kalau Anda buat sendiri, itu gulanya bisa ditakar. Tapi kalau saset atau kita beli di kafe, kita nggak tahu ya gulanya berapa gram. Dan apalagi kalau sehari bisa 3 atau 4 gelas ya. Oke lanjut ya, yang ke-8. Nah ini idola semua orang Indonesia adalah gorengan. Gorengan itu karbohidratnya tinggi, ya, seratnya rendah, kebanyakan mengandung minyak goreng yang digoreng berulang-ulang, menimbulkan glikasi dan aldehid menyebabkan radang. Jadi kalau di dalam tubuh kita sudah ada radang, terutama misalkan sudah sakit kronis, ada radang sendi, kemudian ada radang-radang lainnya akibat diabetes, itu makin parah dan makin meningkat, makin luas gitu ya. Nah resikonya apa? Kalau kita terus-menerus mengkonsumsi ini, radangnya terus-menerus terjadi gitu ya, nggak dipulihkan gitu ya, itu resiko serangan jantung dan kanker akan meningkat terus. Serangan jantung, stroke, kemudian gagal ginjal juga sama. Nah, jadi gimana? Boleh nggak gorengan? Boleh, tapi jumlahnya kalau bisa kita batasin. Kalau bisa kita bisa ya. Kalau perlu ya, kita bisa sama sekali nggak makan gorengan, misalkan dalam seminggu kita cuma makan 1 atau 2 hari, selebihnya enggak, misalkan gitu. Atau dalam sehari kita cuma batasin misalkan 1 atau 2 potong ya. Atau kita ganti, yang biasanya kita suka gorengan, ganti dengan yang panggang-panggang atau yang rebus-rebusan. Oke lanjut, nomor 9, yogurt atau susu rasa buah-buahan. Nah yogurt itu bagus, banyak penelitian juga bilang begitu. Tapi yogurt atau susu atau es krim dengan rasa buah itu nggak bagus. Kenapa? Karena kalau kita udah pakai rasa-rasa buah, itu gula tambahannya sangat banyak ya. Jadi rasa buah itu berarti gulanya banyak. Jadi ganti dengan yogurt yang plain ya. Susu itu tidak bagus juga karena diketahui meningkatkan resistensi insulin juga. Jadi yogurt, kefir, dan lain-lain itu bagus yang rasanya plain. Tapi kalau sudah ada rasa-rasa buah itu sebaiknya dihindari. Oke, dan banyak orang merasa, dok saya minumnya yogurt aja gitu. Tapi kok gula darahnya naik terus ya? Karena yogurtnya yang diminum adalah yang rasa-rasa buah, yang aneka rasa. Dan gulanya tinggi. Oke lanjut, nomor 10, nah ini juga banyak orang nanya nih, madu agave dan pemanis buatan lainnya. Ya sama ternyata dengan gula putih, walaupun saat itu misalkan madu ya, dibilangnya sehat, tapi ternyata banyak juga kandungan gulanya. Memang tidak semua madu sama, ada madu yang kadar gulanya sangat tinggi, ada madu yang kadar gulanya sangat rendah, nah kita nggak bisa samain. Tapi sebaiknya kalau kita makan madu atau agave atau apapun, pemanis pengganti gula, ya kita tetap periksa gula darah, siapa tahu gulanya naik, gula darahnya ya. Nah kalau gula darahnya naik, berarti madu yang kita konsumsi atau pemanis yang kita konsumsi itu isinya gulanya banyak gitu. Nah apalagi yang namanya madu, agave, dan lain-lain itu rendah serat ya, karena cair gitu kan. Nah yang dikhawatirkan, oke madu bisa naik gula darah. Kalau pemanis buatan, gula darah memang tidak naik ya, kebanyakan pemanis buatan itu gula darah tidak melonjak. Tapi yang terjadi adalah mereka menumpuk di liver, terjadi fatty liver. Livernya dipaksa untuk menerima pemanis buatan ini gitu. Jadi lemaknya jadi numpuk di liver atau di hati gitu. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap hindari makanan yang bisa meningkatkan gula darah. Kalau misalkan tetap mau konsumsi boleh, tapi dibatasin. Kalau bisa seminimal mungkin.
Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Hendra Handoko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Hendra Handoko dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.